Jadi setiap orang hidup pasti diuji. Kalau nggak hidup, baru nggak dapat ujian. Sepanjang hidup itu pasti ada masalah. Anda berpikir nggak pengen punya masalah pun, itu sebetulnya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Saya pun di sini sedang menghadapi masalah. Seperti Anda pun belajar dengan saya, sedang menggali persoalan. Ilmu yang demi senior nak, jelame lambat deh, kuliah aku usaha. 20 lah kan, lambat 2 aku jom. Sama bonus lawi. Standar. Dosa standar. Apa dosa standar itu? Ya standarnya memang sering berdosa. Contoh, mata fungsinya apa? Oh kan? Lupa kan? Oh, sudah lupa suka nggak ingat dong. Mata itu untuk kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Ingat, melihat yang baik-baik. Teruskan kalimatnya. Kalau melihat saja, semua dilihat. Tapi ketika Anda ikutkan melihat yang baik, berarti ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat. Yang baik itu yang dilihat. Ketika mata melihat yang tak baik, berarti salah. Kalau salah, berpeluang dosa. Gambar tak baik, gak boleh dilihat. Tayangan tak baik, gak boleh dilihat. Begini, maaf sekali kalau kurang menyenangkan kalimatnya, tapi karena saya sayang dengan Anda. Saya khawatir gak bisa berjumpa di suatu saat nanti. Dan saya nggak tahu saya pun di mana. Tapi karena saya sayang pada Anda, saya sampaikan kalimat ini. Kalau dipandang saya nggak boleh, apalagi dilakukan, maka jangan jadi pelakunya. Melihat aurat orang saja yang tampaknya nampak, nggak boleh dilihat, terus Anda jadi pelakunya, jadi bintangnya gitu. Maka berapa banyak dosa Anda kumpulkan dari situ. Jadi ketika mata saja, ini kan mata peluang melihat yang tak baiknya banyak. Ya, Anda keluar dari sini, video call muncul. Jangankan keluar, buka handphone ada gambar, WhatsApp ada iklan. Anda lihat status, yang lihat status istri orang. Terus sebaliknya, ya salah? Tidak. Tapi kalau syahwat datang, jadi keliru. Salah bicara. Coba tunjukkan pada saya. Sampai jam sekarang saja, teman-teman, jam 11 ini, berapa kali mata salah lihat? Telinga salah dengar, pikiran salah menangkap, lisan salah bicara, sampai ujung kaki. Maka untuk menutup itu ada zikir standar yang kalau dibacakan kita memohon kepada Allah, lisan yang salah tempat, mata yang salah tempat, telinga yang salah fungsi bisa ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Salah menempatkan sesuatu disebut dengan zalim namanya. Zalim itu keliru menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Zalim. Mata melihat yang baik, ketika dipakai melihat yang tak baik, zalim namanya. Maka ada zikir untuk menutup perbuatan zalim dan minta rahmat kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang tertuang dalam perbuatan zalim itu. Itu di Quran surah ke-7 ayat ke-23. Dan zikir itu sudah diajarkan oleh Nabi Adam sejak pertama turun dari surga ke bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surah ke-7 ayat 23. Oke. Kalau teman-teman pengen baca untuk menutup dosa-dosa itu, kita tahu nih banyak dosa misalnya. Atau mohon maaf saya tes dulu atau saya tes lagi. Barangkali ada yang merasa dosanya masih sedikit. Yang nggak punya dosa hari ini siapa? Boleh katakan. Oke. Yang sedikit. Yang banyak. Saking banyaknya kita sulit angkat kan? Karena merasa ada, karena standar ini. Apalagi sekarang peluangnya banyak tuh. Saya barusan protes tuh di pagi tadi. Saya mengingatkan pada media-media, kenapa sih sekarang banyak menampilkan yang buruk-buruk tayangannya? Sehingga jadi tutorial maksiat gitu. Sekarang maksiat tuh ada tutorialnya. Coba, Allahu Akbar, saya di jalan aja mau ke sini, buka berita isinya pembunuhan, perampokan, ini itu. Apa nggak ada yang baik-baik diberitakan? Orang itu kan apa yang diberitakan pasti itu yang dilihat. Jadi kalau Anda membuat tayangan bagus punya dilihat juga. Jadi kalau bisa bikin yang soleh, kenapa membuat yang salah? Kalau bisa membuat yang baik, teman-teman nih ya, misal Anda nih ikut project, bekerja di situ. Jadi kalau Anda semuanya kompak kerjakan yang baik, kan ikut kok semuanya. Siapa mau mainkan yang buruk-buruk? Jadi kalau kita bisa mengerjakan yang mulia, kenapa harus mencari sesuatu yang tidak baik? Nah sekarang
Kita sendiri ketika mengerjakan diingat, ini baru hari ini, belum sebelumnya. Jadi begitu kita ingat, kita ingin tutupi, mohon izin, saya mungkin kalimatnya kurang menyenangkan. Setiap kita akan yakin akan meninggal, pasti akan wafat, pasti. Teman-teman pernah ingat nggak kita mengaji dari tahun berapa sampai sekarang? Coba hitung satu-satu di antara kita. Apakah ada yang selama kita awal mengaji masih ada orangnya sekarang? Mungkin sebagian sudah nggak ada. Mungkin kita salatkan sama-sama makan. Atau kalau bukan dia, kerabatnya yang pulang duluan. Kita akan menyusul. Dan kita yakin suatu saat kita akan disolat, kita akan pulang. Nah, sekarang kita yakin kita akan wafat, tapi kita nggak punya bekal untuk pulang. Anda mudik bulan Ramadan aja ke Idul Fitri, Anda nggak punya bekal, kan nggak berani mudik kan? Kenapa nggak mudik Pak? Nggak ada bekal. Sekarang kita mau kembali kepada Allah dan Anda merasa, saya merasa, kita merasa kurang bekal. Bagaimana cara kita pulang? Maka yang standar itu kita perbaiki. Maaf ya, maaf. Kan tidak ada aibnya kita istighfar. Jadi baik itu salahnya apa sih? Mata kan sama-sama melihat juga, telinga sama dengar juga. Jadi kalau kita bisa mendengar yang baik, kenapa harus mengerjakan yang tidak baik? Maka kita koreksi, kita bacakan Rabbana zalamna anfus. Ya Allah, kami selama ini salah. Anfus itu diri. Saya salah menempatkan tubuh saya. Saya mengakui mata saya salah lihat. Saya mengakui telinga saya salah dengar. Sampai ke kaki saya, Allah, saya mengakui itu semua. Wa illam taghfir lana ghafar. Dan saya mohon ya Allah, kalau kau nggak ampuni dosa aku ini saat ini, wa tarhamna, nggak rahmati aku, nggak sayangi aku dengan ampunanmu, lanakunanna minal khasirin. Aku takut kalau pulang aku rugi. Aku takut kalau wafat sekarang dosa aku masih banyak. Itu pintar. Ini yang pertama. Maka dari itu, Anda boleh bacakan itu. Kalau standar tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi yang dimaksud baca astagfirullah itu yang standar untuk menutup yang salat. Jadi kalau Anda sudah bacakan itu astagfirullah, 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 kemudian Anda ingin spesifik mengoreksi diri Anda, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paham? Satu. Dua, saya beri contoh yang lain. Ada zikir, istighfar yang terkait dengan kurang sabarnya saat mendapati ujian. Sampai Anda berkata, ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, saya kan pengen hijrah, kenapa banyak masalah? Ya Allah, kenapa pekerjaan saya nggak pernah sukses? Ya Allah, kenapa rumah tangga saya jadi begini, saya kan pengen berubah. Itu pernah terjadi di masa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus Dzannun pernah diuji oleh Allah. Jadi Anda bayangkan, Nabi aja yang jelas surganya itu diuji. Masa kita yang belum jelas surganya nggak pengen ujian? Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita kembalikan Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi. Dan aku perkenalkan, kata Allah, aku buka kisah Dzannun, Yunus alaihissalam. Ya, aku tugaskan. Jadi Yunus punya tugas alaihissalam berdinas di bumi sebagai rasul. Tantangannya nggak mudah. Maaf ya, ada yang kemudian mencela, ada yang menghina, ada yang menghujat, sampai naik ke kapal, sampai dilempar ke laut, sampai ditelan ikan paus. Puncaknya, sampai puncaknya. Saya mau tanya pada Anda, kalau ditelan ikan paus, kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Gelap ya? Kita bayangkan gelap, pengap, sulit kan? Tapi yang ingin saya katakan begini, Nabi Yunus pada saat itu muncul sisi kemanusiaannya. Keluar kalimat begini, ya Allah, kapan kau tolong saya? Idza muqatiba fa dhanna an naqdir alaihi. Dia kira kami akan tolong. Dia berkata, ya Allah, kapan tolong saya? Kemanusiaannya. Cuman karena beliau nabi dan rasul, punya sifat ma'sum, maka diturunkanlah bimbingan oleh Allah untuk menjaga beliau supaya terbebas dari kesalahan. Dijaga. Itu sifat ma'sum dari nabi dan rasul. Maka kami turunkan zikir kepadanya untuk mengatakan, kamu jangan mengeluh. Ini ujian. Maka diajarkan zikir oleh Allah untuk mengentaskan keluh kesahnya. Setelah keluh kesah hilang, maka semua kenikmatan didatangkan kepadanya.
Tapi yang paling menarik, di ujung ayatnya ditutup, akan ada orang beriman melakukan keluhan yang sama di masa depan. Walaupun nggak masuk ke perut ikan paus. Makanya kalimat Allah ketika membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan paus setelah berzikir itu, kalimatnya fastajabna lahu fanajjaynahu minal ghamm. Kami cepat jawab doanya, jadi begitu berzikir dikabulkan oleh Allah, ditutup semua dosa-dosanya. Dosa mengeluh ditutup, dosa seakan menyalahkan Allah ditutup. Ketika ditutup, kami selamatkan dari kesulitannya, kami limpahkan rezeki yang pernah dirasakan oleh dia sebelumnya, bahkan lebih. Tapi belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman tanpa batas di masa depan, umat siapapun dia, mengeluhkan peristiwa serupa, kalau dia melakukan zikirnya, aku lepaskan dari kesulitan yang menghimpit, aku berikan kebahagiaan tanpa batas. Saya tanya pada Anda, pernah nggak ada yang mengeluhkan ujian Allah dalam pekerjaan misalnya, di rumah tangga? Ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, wah ini. Kata Allah, wah ini. Ya Allah, kapan ini berakhir? Sebentar lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, saya kan pengen baik. Udah pengen hijrah bagus, datang ke masjid, tampilan bagus, sendal paling bagus, pulang hilang sendal. Ya, ada aja gitu kan? Dan kita menuntut. Ya kata Allah tuh, kamu ini bagaimana? Nabi dulu aja diuji. Tapi Allah turunkan zikir untuk menghilangkan itu semua. Sebelum sampai pada zikirnya, teman-teman sekalian, Allah turunkan standar menghadapi ujian semacam ini. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk menguatkan teman-teman dan saya serta kita semua, di standar ujian itu gini. Dan banyak kata Allah gagal melewati ujian itu bukan karena kurang pintar, tapi nggak belajar cara melewatinya. Saya bikin persamaan sebentar ya. Di situ aja, nggak. Saya tahu mana yang harus dihapus. Mana coba? Nah, saya tunjukin. Antum di situ dulu, lihat dulu. Ya, saya tunjukin ya. Bismillah. Karena antum yang orang pertama saya tes nanti. Insya Allah. Yang ini dulu. Ini tidak. Jazakallah khair. Kalau mau dipegang boleh. Pegang dulu ini. Lihat sini. Saya bikin persamaan begini. Saya tanya dulu. Mau masuk surga? Insya Allah, alhamdulillah. Surga punya persamaan. Mau dekat dengan Allah? Alhamdulillah, masya Allah. Dekat dengan Allah. Baik. Mau dapat ujian? Kok jadi lemas? Mau punya masalah nggak? Enggak. Maaf ya, cuman sayang persamaannya tertulis demikian. Surga dekat dengan Allah, ternyata kuncinya disebut dengan sabar. Kuncinya apa? Sabar. Ketika seorang masuk surga, maka kalimat pertama dari malaikat ucapannya selamat karena Anda punya kunci sabar untuk masuk ke sini. Itu di Quran surah ke-13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat Anda sabar. Karena punya sabar, Anda bisa menikmati segala kenikmatan yang telah dipaparkan di surga ini. Yang ingin dekat dengan Allah, ternyata kuncinya pun serupa, sabar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Di saya membuat persamaan begini. Surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar. Sekarang persamaan sabar dalam Al-Quran, sabar bersanding lurus dengan ujian, dengan masalah. Ujian, masalah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji siapapun yang hidup. Jadi sepanjang hidup pasti akan mengalami ujian. Kalau persamaan berikutnya, ujian sama dengan hidup. Jadi kalau kita baca persamaan secara terbalik, orang hidup pasti mendapat ujian. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin dapat ujian sama dengan tidak ingin hidup.